Shalom Bapak Ibu, ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Mana suaranya, amin, haleluya. Oke, perkenalkan saya dan suami akan membawakan firman Tuhan. Oke, shalom semuanya. Ya, kami bersyukur ada di tempat ini bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ada sukacita hari ini, saudara? Ya, fansnya Argentina ada sukacita. Saya lihat ada fansnya Inggris ada sukacita di situ. Puji Tuhan. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Antoni Sitompul dan halo, shalom dan istri saya. Anggia Hafsari. Ya, puji Tuhan. Saya melayani, kami menggembalakan di sebuah gereja lokal di Jakarta Barat dan pimpinan saya adalah Pak Roni Daud Simeon di Sinode. Kami melayani di Departemen Keluarga. Kalau istri saya, beliau profesional. Ya. Saya seorang dokter, psikiater, konsultan anak dan remaja, dan juga terlibat dalam pelayanan di Departemen Wanita dari GBI. Ya, kami punya 2 orang anak. Yang pertama bernama Faith, dia akan kuliah tahun ini, dan yang kedua bernama Hope. Ya, jadi Faith, Hope. Yang ketiga apa saudara? Love, tapi nggak dikasih sama Tuhan, cuma Faith dan Hope saja. Oke, baik, rasanya cukup ya perkenalan kami. Nah, hari ini kami diberikan tema yang sangat dahsyat ya. Jadi tema bulan ini adalah The Family of Worship ya. Jadi keluarga yang menyembah Tuhan. Nah saudara, tapi kami percaya bahwa keluarga yang menyembah Tuhan bukan hanya kita melakukan mezbah keluarga bersama, walaupun itu harus ya saudara. Keluarga yang menyembah Tuhan bukan hanya kita beribadah bersama di dalam keluarga, tetapi keluarga yang menyembah Tuhan adalah menyembah di dalam hubungan keluarga satu dengan yang lain. Amin saudara? Amin. Keluarga yang menyembah Tuhan itu di dalam hubungan. Ya, minggu lalu saya dari Selasa sampai dengan hari Sabtu kemarin menemani anak saya. Dia lagi pertandingan basket di Semarang. Kenapa saya menemani anak saya? Karena saya percaya saya menyembah Tuhan dengan relasi dengan anak saya. Amin. Menyembah Tuhan dengan relasi dengan istri saya. Jadi penyembahan kita kepada Tuhan itu diwujudkan dengan relasi dengan sesama kita. Amin. Diwujudkan dengan relasi di dalam keluarga. Nah, namun saudara, relasi di dalam keluarga itu nggak selamanya mudah. Betul saudara? Iman kita kepada Tuhan menurut saya yang paling sering dites adalah hubungan kita dengan keluarga. Nggak selalu mudah. Hubungan di dalam keluarga itu banyak yang susah. Banyak hubungan keluarga yang hancur. Tadi pagi saya lihat postingan dari Instagram salah seorang pendeta ya saudara di KUA di Garut. Ternyata ramai sekali saudara. Karena masa-masa ini ekonomi susah dan banyak orang yang bercerai saudara. Banyak orang yang bercerai, sangat banyak. Dan saudara, banyak hubungan yang nggak mudah. Hubungan antara orang tua dengan anak. Hubungan antara suami dan istri. Saudara sepakat dengan saya? Nggak mudah ya. Ya, nggak mudah. Nah, tapi saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana hubungan itu perlu kita riset. Amin. Kalau ada masalah di dalam hubungan keluarga, ada masalah dengan istri saya, kita nggak bilang, kamu bukan istri saya lagi. Ya, kamu bukan suami saya lagi, enggak, tetapi harus diriset. Amin. Bukan kalau di dalam keluarga, ya nggak seperti HP, misalkan HP saya rusak, HP saudara rusak, kita ganti HP, enggak. Kita nggak bisa ganti saudara, betul? Di dalam keluarga nggak bisa ganti, tetapi apa solusinya? Di reset. Ya, katakan bersama riset. Riset. Di reset, HP-nya di reset, diperbaiki. Karena saya percaya di dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam Tuhan ada perbaikan, dipulihkan seperti semula rencana Tuhan. Amin saudara? Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana pemulihan hubungan di dalam keluarga. Ya, bagaimana pemulihan hubungan di dalam keluarga. Kalau kita lihat, ya next. Mengembalikan sistem kesetelan awal. Jadi bukan sekedar memperbaiki hubungan, tetapi sesungguhnya relationship reset ini adalah panggilan kita. Kalau kita memperbaiki hubungan di dalam keluarga, ini sesungguhnya adalah panggilan kita untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Amin? Amin. Amin saudara, yang amin cuma istri saya. Kalau kita mau kembali memperbaiki hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, artinya apa saudara? Kita harus datang kembali kepada Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ya, karena relasi yang rusak, itu sesungguhnya, kita belajar akarnya nih saudara.
Relasi kita yang rusak dengan istri kita, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua adalah apa? Masalahnya bukan apa, kita perbaiki secara komunikasi ya. Memang komunikasi itu harus, saudara. Komunikasi diperbaiki. Bukan kita bawa bunga, ya bukan kita, enggak. Tapi yang paling penting kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang harus diperbaiki. Ya, kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu, Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Saudara perhatikan, pada saat manusia berdosa, ya, maka hubungan mereka dengan Tuhan rusak. Akibatnya, kita lihat saudara, di sini Adam menyalahkan istrinya Hawa. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan yang rusak akan mengakibatkan hubungan manusia dengan sesamanya rusak. Saudara, jadi kita hari ini, mari kita kembali kepada hal yang basic, hal yang dasar. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, riset yang pertama dalam memperbaiki family relationship itu selalu dimulai dari hati. Bukan dari tips Bapak Ibu. Dari hati yang apa sih? Dari hati yang dipulihkan oleh Injil. Riset yang pertama itu bermula dari riset identitas atau riset identity. Kenapa harus identitas? Karena tidak mungkin hubungan itu diperbaiki kalau identitas kita tidak benar. Fondasinya, dasarnya dari relationship riset itu adalah identitas kita sebagai suatu individu. Nah, Injil selalu memulai perubahan dari identitas, baru kemudian perilaku kita yang berubah. Seringkali kita berpikir kalau saya menjadi seorang wanita yang lebih baik, mungkin suami saya akan lebih bahagia. Atau sebaliknya, kalau saya menjadi seorang pria yang lebih bertanggung jawab, mungkin keluarga saya akan bahagia. Ataupun seorang anak berkata, kalau aku menjadi seorang anak yang berbakti, maka keluargaku akan berbahagia. Dan itu yang selalu menjadi seringkali pikiran kita sebagai seorang manusia. Padahal Injil berkata, kamu tidak dapat mengasihi dengan benar sampai kamu mengetahui siapa diri kamu di dalam Kristus. Jadi intinya adalah kita ini harus tahu siapa diri kita, gambar diri kita di dalam Kristus dulu Bapak Ibu. Dan itu bukan dicari pakai sidik jari. Banyak pasien saya datang, dokter, anak saya pengen mengetahui kepribadian anak saya. Tapi pakai analisa sidik jari. Saya biasanya oke, boleh, tapi bukan itu yang utama. Anak itu harus tahu siapa dirinya, siapa gambar dirinya, dan itu harus diajarkan oleh orang tua yang takut akan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa sih? Karena banyak sekali ketika orang masuk dalam pernikahan, mereka memiliki harapan yang besar terhadap pasangannya. Supaya apa? Supaya memberikan apa yang seharusnya hanya Tuhan dapat berikan kepada orang itu. Contohnya apa sih? Ketika aku menikah, aku menginginkan rasa aman. Rasa aman banyak ya Bapak Ibu. Rasa aman secara spiritual, rasa aman secara finansial, rasa aman secara psikologis. Tapi ketika masuk dalam pernikahan ternyata semua kebalikannya. Ketika seseorang masuk dalam pernikahan, dia berharap yang tadinya di keluarganya dia tidak mengalami penerimaan, dia berharap pasangannya akan menerima dia apa adanya. Dan kemudian dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia harga dirinya akan diakui, sehingga tujuan hidupnya akan tercapai. Tapi kenyataannya, bagaimana Bapak Ibu yang sudah masuk dalam pernikahannya? Tercapai nggak? Biasanya tidak semuanya tercapai. Benar ya Bapak Ibu? Dan di situ biasanya kegelisahan akan muncul, kepahitan akan muncul, kekecewaan akan muncul. Jadinya kita ketika kita menikah, pasangan bukan lagi menjadi seseorang yang kita kasihi Bapak Ibu. Tapi pasangan itu menjadi seseorang yang harus memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan kemudian konflik banyak terjadi. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, kita akan kecewa. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi, kita akan marah. Manipulasi banyak terjadi, kontrol banyak terjadi, luka hati, trauma, dan lain sebagainya banyak terjadi. Tapi firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 4-5, dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi artinya apa? Identitas kita itu bukan ditentukan oleh pasangan kita Bapak Ibu.
Kalau kita mengharapkan semuanya diberikan oleh pasangan kita, salah. Gak bisa. Itu semua dipenuhi oleh Kristus. Bukan oleh apa prestasi kita, bukan oleh anak kita, enggak. Melainkan oleh Kristus itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah dikasihi. Kalau saya sudah dipenuhi oleh kasih Allah, saya tidak akan lagi menuntut pasangan saya menjadi sumber kebahagiaan saya. Benar atau benar Bapak Ibu? Pasti benar. Jadi karena itu riset pertama bukan berusaha menjadi seorang istri atau suami yang lebih baik. Bukan. Tapi riset pertama adalah kita sebagai seorang manusia harus datang kepada Kristus dulu. Kita menerima identitas baru kita di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Nah, riset yang kedua itu adalah riset worship. Jadi sesudah identitas kita diperbaharui, identitas kita dipulihkan, Tuhan ini mengarahkan hati kita kepada Dia. Arah hatinya kemana? Kepada penyembahan yang benar. Apa itu menyembah? Menyembah itu adalah arah hati kita. Apa sih yang paling kita cintai? Tadi seperti senior pastor mengatakan tentang penyembahan ya. Jadi apa sih yang paling kita cintai? Apa yang paling kita kejar? Apa yang paling kita andalkan? Jadi masalah terbesar dalam keluarga seringkali itu bukan persoalan di permukaan Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Tapi ada sesuatu di dalam arah hati kita, deep down in our hearts, yang Bapak Ibu mungkin gak pernah menyadarinya ataupun sadar, tapi berusaha mendiamkan. Bahwa itu menggantikan posisi Tuhan. Seringkali gak sadar tuh Bapak Ibu. Itulah yang kemudian penyembahan itu menjadi berhala hati kita Bapak Ibu. Hati-hati. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, kita baca sama-sama ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39, kita baca sama-sama 2-3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa urutannya seperti itu Bapak Ibu? Kenapa urutannya seperti itu? Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi keluarga kita dengan benar kalau bukan Tuhan yang menjadi kasih terutama kita. Amin Bapak Ibu. Jadi hati kita itu harus melekat sama Tuhan. Arah hati kita, penyembahan kita harus benar. Karena kadang yang menjadi berhala hati kita bukan sesuatu yang buruk Bapak Ibu. Enggak. Kadang-kadang itu adalah sesuatu yang memang terlihatnya benar. Seperti si Tim Keller berkata, bersalah hati itu seringkali bukan sesuatu yang jelek atau membawa keburukan. Contohnya apa? Yes, betul Pak. Hobi. Terus apa lagi Bapak Ibu? Ketika sudah menikah kita punya anak ya. Anak itu seringkali menjadi penghalang kita. Terlihatnya benar, sangat peduli dengan anak. Tapi kemudian anak menjadi berhala kita Bapak Ibu. Kita nggak mengutamakan Tuhan. Semuanya mengutamakan anak. Ataupun mungkin karir kita. Apakah artinya kita tidak boleh berkarir? Tentu tidak Bapak Ibu. Kita boleh berkarir tapi itu bukan menjadi yang utama dalam hidup kita. Pelayanan bisa nggak Bapak Ibu? Bisa banget pelayanan menjadi yang utama. Keluarga ditinggalkan. Ataukah pasangan? Pasangan kita juga bisa menjadi berhala kita. Misalkan diri sendiri juga bisa Pak. Bisa banget menjadi terlalu sayang sama diri sendiri. Sehingga dia lupa bahwa penyembahan dia itu harusnya melekat dalam Kristus. Jadi kalau itu yang memenuhi hati kita, maka sesungguhnya kita sedang menyembah yang lain selain Tuhan kita Bapak Ibu. Nah itu kita harus segera sadari. Karena itu dengan adanya family relationship reset ini mengajak kita mengembalikan tahta hati kita kepada Kristus. Ya saudara, jadi untuk pemulihan hubungan dengan keluarga kita, yang pertama pastikan dulu kita punya identitas yang benar di dalam Tuhan. Amin. Kalau identitas kita di dalam Tuhan masih belum benar, kita masih belum tahu kalau kita dikasihi Tuhan, kita pasti akan bermasalah terus dengan siapapun. Karena kita merasa dengan istri saya, ya kamu harus mengasihi aku. Tapi kalau kita identitas kita sudah fully di dalam Tuhan, kita tahu kita dikasihi, kita berharga, meskipun respon kamu seperti apa, tapi aku tahu identitasku, maka kita akan punya hubungan dengan orang lain dengan benar. Jadi intinya saudara, Injil itulah intinya. Kami melayani di dalam
pelatihan Bapak sepanjang kehidupan. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menjadi Bapak yang lebih baik. Tetapi seringkali kita berpikir jadi Bapak lebih baik artinya harus melakukan A, B, C, D. Capek saudara. Nah seperti itu, untuk menjadi Bapak yang lebih baik, maka pertama kita harus kenali dulu identitas kita di dalam Tuhan. Walaupun kita Bapak, tetapi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kalau identitas kita belum pulih, pasti kita bermasalah di dalam hubungan apapun. Meskipun saya tiap hari misalkan candlelight dinner gitu kan. Tetapi kalau hubungan saya dengan istri belum benar, hubungan saya dengan Tuhan belum benar, itu nggak ngaruh saudara. Ya. Ya lalu yang kedua, arah penyembahan tadi seperti disampaikan oleh istri saya, arah penyembahan. Jadi kalau hati kita masih menyembah yang lain, maka pasti pertama kali imbasnya kemana? Ke hubungan kita dengan anggota keluarga. Kalau kita masih mancing itu baik, saudara, ada yang suka mancing di sini. Tapi hati kita mancing loh gitu kan, pasti mancing keributan, betul kan? Pasti hubungan kita dengan keluarga bermasalah. Ya, kalau hati kita terlalu nempel dengan pelayanan, ya arah hidup kita tuh nyembahnya pelayanan terus gitu saudara, maka pasti hubungan kita sama anak bermasalah, hubungan kita dengan orang tua bermasalah. Kalau siang, malam, pagi, sore yang kita cari adalah uang gitu saudara, ya artinya kita nggak nyembah Tuhan loh. Siang, malam, pagi, sore yang paling kita inginkan harusnya siapa saudara? Tuhan. Ayo kita koreksi, siang, malam, pagi, sore yang paling kita inginkan Tuhan atau uang? Pastikan saudara arah hidupmu itu benar. Itulah penyembahanmu. Kalau arah hidup kita masih nggak benar saudara, harus putar balik. Kalau siang, malam, pagi, sore kita terobsesi karena uang, popularitas dan lain sebagainya, pasti hubunganmu bermasalah dengan keluargamu. Itu pasti. Itu pasti. Saudara, lalu yang ketiga, kalau kita sudah riset identitas kita sudah riset arah penyembahan kita, saudara, maka yang ketiga kita harus riset covenant kita, ya, riset covenant. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita kembali mengingat, ya, siapa di sini sudah menikah, boleh angkat tangan? Siapa yang belum menikah tapi mau menikah? OTW. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita kembali mengingat bahwa pernikahan itu tidak dibangun atas mood, ya. Pernikahan tidak dibangun atas perasaan. Pernikahan tidak dibangun atas performa atau keuntungan pribadi. Tetapi pernikahan itu dibangun atas apa saudara? Janji kita di hadapan Tuhan. Covenant. Itu saudara, itu yang harus kita ingat. Itu yang saya ingat, saya pegang. Saya sudah berjanji di hadapan Tuhan. Covenant, janji apapun yang terjadi aku akan tetap mengasihimu. Nah saudara, dan itulah yang harus kita ingat, di riset. Sehingga kalau ada masalah kita nggak bilang, kamu bukan lagi papaku, bukan lagi mamaku gitu. Kamu bukan lagi anakku, nggak seperti itu. Saudara, saya pernah lihat saudara pengumuman di koran Medan, gitu, ya pengumuman di koran Medan. Kami keluarga Bultom gitu kan, dengan ini memutuskan bahwa anak saya bernama siapa-siapa Gultom, mulai saat ini bukan lagi anak saya. Bisa seperti itu saudara. Mana ada saudara, ada lagi orang yang mengatakan, Pak kalau istri atau suami boleh bekas istri atau bekas suami, tapi anak nggak ada bekas anak. Enggak saudara, di dalam keluarga nggak ada istilah bekas, amin. Selamanya karena sudah disatukan Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Ya saudara, ingat bahwa pernikahan dibangun di atas covenant, ya. Saudara, kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Yuk kita baca bersama saudara, 3, 2, 1. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin saudara. Bukankah ini yang membuat kita tenang? Bukankah ini yang membuat kita nyaman, aman? Karena sejelek-jeleknya kita, gelapnya dosa kita, setidak-setianya kita, Tuhan tetap setia kepada kita. Amin. Itu yang membuat kita merasa aman, nyaman, yang membuat kita merasa kita bisa bertumbuh, kita bisa bersuka cita. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang setia memegang covenant-Nya kepada kita. Dia Tuhan yang setia. Saudara,
Kasih setia Allah, Hesed, adalah kasih yang lahir dari covenant. Kasih ini bukan respon terhadap kelayakan manusia, namun ekspresi dari karakter Allah sendiri. Jadi saudara, Allah itu akan tetap mengasihimu to the max meskipun kita nggak setia. Kenapa? Karena memang Dia Allah yang setia. Ya. Allah itu akan tetap ada bersamamu di sampingmu. Meskipun engkau tidak setia, engkau rasa jauh dari Tuhan, tapi sebetulnya Tuhan tetap ada di sampingmu. Seringkali seperti itu kan, karena dosa kita ngerasa, aduh jauh banget Tuhan. Tapi Tuhan itu tetap di sampingmu. Datang kepada Tuhan. Nah saudara, kenapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Apakah aku masih setia terhadap janji yang aku ucapkan di hadapan Tuhan? Apa jawabmu saudara? Yes, amin. Nah saudara, jadi kita reset covenant kita. Berikutnya, grace. Reset grace. Mengampuni pasangan, mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni orang tua, mengampuni anak, ya, sebagaimana Kristus telah mengampuni. Amin. Tidak ada pernikahan, keluarga yang dapat bertahan tanpa anugerah. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Jadi pengampunan itu harus berulang kali, berulang-ulang, saudara. Nah, saudara, kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 12-13. Dikatakan di sini, karena itu, yuk kita baca bersama saudara yuk, 3, 2, 1. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Amin saudara, sama seperti Tuhan yang mengampuni kita. Kapan Tuhan mengampuni kita? Selalu senantiasa Tuhan mengampuni kita saudara. Ya, sama seperti Tuhan mengampuni kita. Ya, demikianlah juga saudara. Kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita ngaku kita anak-anak Tuhan, ampunilah satu dengan yang lain. Amin saudara. Pengampunan yang paling banyak istri saya lakukan pasti kepada saya. Karena begitu banyak kesalahan saya yang saya lakukan kepada dia. Tapi kalau kami masih bisa bertahan sampai dengan saat ini, semata-mata karena pengampunan. Amin. Karena penerimaan satu dengan yang lain, saudara. Menerima. Katakan kepada kanan kirimu, aku menerima engkau. Menerima. Menerima, saudara. Kita belajar menerima. Ya, saya unik gitu kan, mungkin antik lebih cocok mungkin. Tetapi istri saya menerima saya apa adanya. Diterima. Itu yang membuat saya tenang, nyaman. Karena apa? Saya tahu dia menerima saya. Ya. Kasih itu tidak pernah menuntut. Katakan bersama, tidak menuntut. Itu kasih, saudara. Bukan nuntut kamu harus gini, enggak. Tapi kasih menerima kelemahan, kekurangan. Sama seperti saudara dan saya, kelemahan, kekurangan kita tuh banyak sekali. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntut kita. Amin. Tuhan gak pernah menuntut kita. Saya lihat di Alkitab kayaknya cuma satu tuh ayat di mana Tuhan menuntut kita. Yang dituntut demikian adalah bahwa mereka dapat dipercaya. Apa yang dituntut Tuhan? Hamba Tuhan. Bahwa dia harus bisa dipercaya, itu menyampaikan firman yang benar. Itu aja yang dituntut Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntut kita. Gak pernah. Karena apa saudara? Karena kasih. Kasih tidak menuntut, tetapi kasih memberi. Yesus Kristus mati di atas kayu salib bukan pada saat kita baik, tapi pada saat kita masih lemah, dia naik di atas kayu salib, dia memberikan dirinya bagi saudara dan saya. Amin saudara. Karena istri saya gak pernah menuntut saya, jadi saya tahu kalau dia sayang sama saya. Karena gak apa menuntut. Yuk kita katakan bersama, ciwi gitu. Gak pernah menuntut saudara. Ya. Nah saudara, mengampuni grace. Itulah yang perlu di reset saudara. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kita orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kapan kita mengenakan belas kasihan? Saya percaya yang pertama kali di dalam keluarga. Karena yang paling sering mengecewakan kita itu siapa? Bukan orang gereja kalau buat saya sih. Anggota keluarga kami yang paling sering mengecewakan. Yang paling sering mengecewakan itu keluarga. Ya. Maka kenakan apa? Belas kasihan, kemurahan,
murah hati, melepaskan pengampunan, kerendah hatian, rendah hati. Meskipun saya benar, tapi saya mau rendah hati datang. Bahkan mesti minta maaf dan lain sebagainya. Saya orang Batak, saudara. Di dalam kamus Batak itu, saya mau tanya, ada orang Batak di tempat ini? Oh banyak ya. Saya mau tanya orang Batak, bahasa Batak yang minta maaf itu apa? Bahasa Batak yang minta maaf itu apa, saudara? Hah? Dangadong hepeng. Gak ada, saudara. Gak ada di kamus kita untuk minta maaf. Karena kita semua raja. Ya raja si tompul, jadi gak bisa minta maaf. Apalagi sama anak misalkan. Enggak, tapi Tuhan ngajarin kita untuk apa? Untuk rendah hati. Untuk rendah hati. Memberikan maaf. Untuk kalau orang tua salah, minta maaf sama anak. Amin, orang tua. Ya, orang tua salah, tapi kan seringkali seperti itu kan. Loh kan saya orang tuanya, saya lebih tua, ya dia dong yang datang pada saya. Enggak, saudara. Tuhan juga benar, kita salah, kita berdosa. Dia yang mati di atas kayu salib, dia yang mendatangi kita. Pada saat kita masih berdoa, maka ada pemulihan. Karena apa? Karena dia rendah hati datang. Amin. Jangan nunggu orang lain. Walaupun dia mungkin anak kita, walaupun mungkin dia yang salah. Tapi saat ini kalau kita dengar suara Tuhan, ayo kita rendahkan hati, kita datang. Maaf ya kalau papa salah. Amin, saudara. Nah, riset yang terakhir Bapak Ibu, itu adalah riset mission. Artinya sih apa? Artinya bahwa keluarga ini diciptakan Tuhan, tujuan akhirnya bukan hanya sekedar membuat keluarga itu mencari kebahagiaan untuk mereka masing-masing. Nah, tapi keluarga itu akhirnya menjadi tujuan yang memiliki tujuan yang jauh lebih besar, yaitu apa? Seperti dalam Efesus 5 ayat 32 dikatakan, Paulus berkata, rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya setiap keluarga Kristen ini dipanggil untuk menjadi gambaran Injil dari Tuhan. Saudara, Injil itu identitas baru di dalam Tuhan. Injil itu adalah penyembahan kepada Tuhan, worship. Injil itu covenant dari Tuhan kepada kita. Injil itu adalah misi juga, saudara. Ya, Injil itu grace, pengampunan. Tapi yang terakhir, misi. Keluarga itu kita harus sadar, ya, kita nggak boleh di dalam keluarga punya dua tujuan yang berbeda. Nggak bisa, saudara. Sudah disatukan Tuhan, kita ada satu misi yang sama di dalam keluarga. Saya dan istri punya misi yang sama. Gak ada misi saya, ambisi dia. Tetapi misi yang sama. Kenapa? Karena sudah disatukan Tuhan. Termasuk tujuan Tuhan, visi Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan. Itu harus satu, saudara. Tuhan mau pakai keluarga yang sudah menerima Injil seperti ini untuk menjadi alatnya. Amin. Jadi Tuhan itu bukan menciptakan keluarga hanya untuk happy family, hanya untuk kumpul bersama, hanya untuk menikmati berkat Tuhan. Tetapi Tuhan mau pakai keluarga untuk menjadi alatnya Tuhan. Untuk apa, saudara? Mewariskan iman bagi generasi berikutnya. Jadi itu misi kami berdua. Untuk mewariskan iman bagi generasi, bagi faith dan hope, bagi anak cucu kami, bagi cicit kami yang kami belum lihat, bagi seterusnya. Ada misi Tuhan. Saudara ingat Timotius? Iya. Timotius itu dikatakan dia mendapat iman karena diwariskan oleh Louis dan Eunike. Itu, saudara, dikatakan di sini, aku ingat, kata Paulus, aku ingat imanmu yang tulus, ikhlas. Yang pertama hidup di dalam Eunike dan Louis, nenekmu dan mama. Mereka setia untuk mewariskan iman, mereka setia untuk memberikan keteladanan, saudara. Akhirnya jadilah Timotius, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Timotius dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil sampai kemana-mana, saudara. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada misinya Tuhan, kepada visinya Tuhan, tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Jadi keluarga itu bukan hanya mau dipakai Tuhan untuk happy family. Sekarang banyak seperti itu ya, saudara. Kayaknya keluarga itu happy. Enggak, keluarga itu untuk misi, saudara. Amin. Katakan bersama, keluargaku untuk misi. Untuk misi. Pertama apa ya? Pertama misi. Tadi dikatakan apa? Dikatakan di sini dalam Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar.
Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan suami istri itu mau dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menyatakan hubungan antara Kristus dan jemaat. Nyata sekali di dalam hubungan antara suami dan istri, hubungan yang sangat dekat, ada pengorbanan, ada kasih dan lain sebagainya. Jadi kehidupan pernikahan suami istri pun bukan hanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi ada misi Tuhan supaya kami semakin mengenal Tuhan lewat apa saudara? Lewat pernikahan. Jadi yang belum menikah, menikahlah. Saudara akan semakin mengenal Tuhan. Amin saudara? Terima. Mengenal Tuhan. Saya tadi sebelum di tempat ini saya pelayanan di sebuah gereja di sekitar Karet itu saudara. Bilang sama istri saya, waduh dulu saya waktu hidup sendiri di sekitar situ juga. Ya, susah sendiri, senang sendiri saudara. Ya. Tetapi sekarang ada satu tujuan saudara. Ada satu tujuan, Tuhan kasih saya partner, Tuhan kasih saya istri. Saya belajar untuk berbagi, belajar untuk berkorban, belajar untuk mengasihi, dan mengalami dikasihi. Jadi saya semakin mengenal Kristus setelah saya di dalam pernikahan. Kalau dulu nggak nangkep diampuni itu seperti apa. Orang salah sesalah-salahnya tapi tidak dihakimi, diampuni itu seperti apa. Saya nggak nangkep saudara. Tapi waktu di dalam keluarga, di dalam pernikahan, saya baru rasanya seperti ini. It feels so good. Amin. Dalam pernikahan. Sama anak saya. Kemarin saya menemani anak saya dari Selasa sampai Sabtu. Dari Selasa sampai Sabtu. Ya, jadi hanya sebagai cheerleader saudara, anak saya basket, dia kejurnas di Semarang. Saya cuma tepuk tangan, sudah berkorbannya menurut saya sudah wah luar biasa kan, nggak ngapa-ngapain saudara di sana, berkorban segala macam. Tapi suatu saat hari apa waktu dia kalah di dalam pertandingannya, dia kalah terus dia bilang, "Pak, aku boleh nggak nanti hari Senin setelah pulang aku mau nyetir sendiri sampai ke," dia bilang seperti itu kan. Saya bilang, "Nggak boleh, kamu baru dapat SIM, nanti tunggu 3 bulan. Dia mulai nadanya mulai naik. Saya tahu ini karena dia kalah, makanya dia perlu cari orang untuk melemparkan kesalahan. 3 bulan terlalu lama, segala macam. Tapi saya berusaha untuk ngertiin dia. Amin saudara. Nah, belajar untuk mengalah itu akhirnya saya bilang udah 22 hari. Saya bilang nanti 1 Agustus boleh. Tapi belajar untuk mengalah. Saya nggak mengatakan, "Papa kan udah kesini, udah ke Semarang, udah gini, kamu masih menuntut bla 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 bla." Enggak, tapi saya belajar. Karena apa? Karena saya juga tidak pernah dituntut oleh Tuhan. Amin. Belajar. Jadi mengenal kasih Kristus, mengalami kasih Kristus. Maka itu Tuhan berikan kepada kita keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita semakin bertumbuh. Karena nggak ada keluarga yang sempurna, saudara. Nggak ada. Keluarga saya nggak sempurna. Kita nggak sempurna. Kita seringkali tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Saat kita menyampaikan firman, saya ingat, aduh saya ini masih banyak kurang. Nah saudara, tapi di keluarga kita dibentuk Tuhan. Lalu tempat yang kedua apa saudara? Gereja. Amin. Di gereja ini kan kita antik-antik ya, betul saudara? Di gereja kita antik-antik, tapi saudara, vintage gitu kan. Unik ya, unik. Tapi justru di gereja itu, dengan keunikan kita masing-masing, kita dilatih Tuhan untuk menerima satu dengan yang lain. Amin saudara. Untuk menerima. Jadi saudara kalau mengalami yang gak enak di dalam gereja, jangan keluar gereja, tapi belajar untuk menerima. Karena itulah kasih saudara. Betul? Itulah kasih. Di dalam keluarga, maka Tuhan kenapa tempatkan kita di dalam keluarga dan kita nggak bisa mengatakan engkau bekas suami istri. Karena apa? Di tempat itu kita belajar untuk mengasihi, dikasihi. Kita belajar untuk mengalami Tuhan, mengenal Tuhan. Amin saudara. Mari saudara kita riset. Kalau kita mau relasi kita dengan anggota keluarga di riset. Pertama, kita harus riset relasi kita dengan Tuhan. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita sudah jauh dari Tuhan loh. Mungkin kita beribadah, mungkin kita melayani ya. Tetapi firman Tuhan, dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kamu mengenal aku, ginosko. Jadi kita diselamatkan Tuhan bukan hanya untuk masuk surga hidup kekal, tetapi hidup kekal itu adalah ginosko, mengenal dan mengalami Tuhan lewat relasi. Inilah hidup yang kekal itu. Amin saudara. Mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan.
Jadi bukan hanya tahu siapa Tuhan, tetapi kita mengalami Tuhan, mengenal Tuhan lewat Tuhan Yesus memberkati.